Katanya dia mau megang si Faris dia telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan sedikit kami bisa jelaskan ke semua peserta yang ada di sini. Menyambung apa yang telah diajarkan oleh Prof. Arifin tadi ya, Dr. Arifin. Rasanya orang Islam itu wajib mengetahui tanggal-tanggal penting bagi perhitungan Islam sendiri, karena banyak berarti sekarang kita lebih menguasai atau lebih hafal tanggal-tanggal bulan Masehi dibanding Hijriah ya. Padahal kita sendiri Muhammadiyah itu dikenal dengan umat yang berkemajuan, umat yang mengetahui bagaimana proses baiknya penentuan tanggal hari besar Islam dan segala macamnya. Maka kami di sini sedikit ingin menginformasikan dan memberikan cara menghitung dan mengkonversi bagaimana menghitung dan memperkirakan tanggal bagi sistem Hijriah. Mungkin Bapak ini sudah banyak yang tahu, tapi kami akan mencoba menjelaskan bagaimana sistem perhitungan mudah. Walaupun ini sudah malam, makanan sudah disantap dan mungkin sudah mulai ngantuk gitu ya. Dan hitungannya pertamanya yang matematika. Tapi kalau tidak suka memang bisa dengan teknologi dan matematika sangat hubungannya. Lalu juga memang kenapa Islam memilih perhitungan yang bulan bukan perhitungan matahari, karena sebenarnya bulan lebih mudah dilihat dan diamati, tidak seperti matahari. Kalau matahari itu ketika kita lihat matahari sakit, tapi kalau bulan apapun kita melihat itu mudah dilihat dan amati. Makanya para astronom juga memakainya perhitungan bulan, tidak perhitungan matahari. Dia tahu ketika di laut lepas dia tahu ada di bulan berapa dan ada tahu di tanggal berapa, itu dari perhitungan bulan. Tapi pada proses praktik ibadah Islam memilih melihat proses matahari, karena kita melihat bayang bulan mataharinya. Jadi penentuan zuhur, penentuan asar, penentuan maghrib kita melihat bayangan, tidak melihat mataharinya. Tapi ketika penentuan hari besar, Islam lebih memilih bulan untuk menentukan tanggal segala macamnya. Dan banyak fenomena terjadi pergeseran karena memang perhitungan Masehi dan Hijriah itu bergeser 10 sampai 11 hari, tergantung dengan tahun panjang dan tahun pendeknya. Seperti itu. Akan lebih singkatnya dijelaskan oleh rekan saya. Saya sendiri namanya Felician dan Buredi, maaf tak mengangkat nama. Biasa dipanggil Felix. Saya dari Muhammadiyah Profesor Hamka dan saya berprofesi sebagai dosen di pendidikan fisika, dan memang fisika dan astronomi dan matematika sangat dekat. Maka saya berkolaborasi dengan teman saya orang matematika untuk membantu menjelaskan bagaimana cara mengkalkulasi dan menghitung perhitungan Masehi ke Hijriah dan melihat tahun berapa akan jadi lebaran segala macamnya. Makanya Muhammadiyah kalendernya full 1 tahun sudah tepat, tanggalnya, bulannya, lebaran tanggal berapa, tidak meleset-meleset. Walaupun tanpa perhitungan ruqyah dan hisab, sebenarnya sudah ada hitungan tepatnya. Gitu. Mungkin akan lebih jelaskan oleh teman saya. Silakan Pak Rizky, sudah. Ini Pak, di Windows P mode duplikat. Duplikat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak atau pengurus PCIM Malaysia atau yang mewakili, dan PCIA ya, pria dan bukan pria, PCIA, okay. PRIM dan PRIA juga. Mohon izin Bapak Ibu menyampaikan sedikit dari yang saya tahu.
karena background saya pendidikan matematika, dan kebetulan sudah beberapa tahun ini ya menakan untuk mengajar mata kuliah di sekolah. Jadi tadinya ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan, tapi karena situasi yang sudah malam gitu, jadi yang gampang-gampang saja. Malam ini saya mencoba berbagi bagaimana menghitung penetapan tanggal ya, atau kalau dalam mata kuliahnya konversi dari Hijriah ke Masehi dan Masehi ke Hijriah. Kebetulan di sini juga ada mahasiswa saya, Salamah. Mohon bantuannya ya kalau Bapak salah. Oke baik, oke Bapak Ibu, sama-sama yang telah kita tahu ya bahwa Masehi itu ada 12 bulan dan Hijriah itu ada 12 bulan juga, di mana hari dalam bulan Masehi itu Januari 31, Februari itu 28 atau 29 pada tahun Tagisan ya. Atau kalau dalam ilmu falak disebutnya tahun panjang, Maret 31 tahun hari, April 30 dan seterusnya sampai Desember 31 hari. Nah yang sebelah sini itu jumlah kumulatif. Jadi Januari itu 30, nah Februari itu kalau digabung dengan Januari itu kalau tahun pendek 59, kalau tahun panjang itu 60. Jadi 2 bulan ini 59 atau 60. Begitu juga dengan Hijriah. Hijriah itu ada 12 bulan, di mana Muharram itu 30 hari, Safar itu 29 hari, dan begitu polanya 30, 29, 30, 29. Kan kalau dalam Masehi kan biasa kita menghitung bulan kan gini, Januari, Februari, ya Maret, April gitu ya. Hijriah pun sama gitu. Jadi Muharram, Safar gitu. Dimana yang sendi kita menonjol, di situ harinya lebih banyak. Oke. Selanjutnya di Masehi itu ada tahun pendek dan ada tahun panjang, di mana tahun pendeknya itu 365 hari, tahun panjang atau yang sering kita sebut tahun Tagisan 366 hari, dan satu daur atau satu siklusnya itu 4 tahunan ya. Jadi 4 tahun itu terdiri dari pendek, panjang gitu ya, dan begitu seterusnya. Jadi satu siklus itu sebanyak 1461 hari. Jadi, karena ada 3 tahun pendek dan 1 tahun panjang, jadi 3 dikali 365 tambah 1 dikali 366, jadi 1461 hari. Nah, kalau 1461 hari ini kita bagi 4, jadi rata-rata hari dalam satu tahun itu 365,25 hari. Itulah mengapa setiap 4 tahun sekali bulan kan jadi 1 hari ya. Nah 1 harinya itu ditambahkan ke bulan yang harinya paling dikit, jadi bulan Februari. Yang bawahnya ini ada polanya. Jadi polanya itu pendek, panjang, tahun pendek, panjang, dan seterusnya ya. Sedangkan di Hijriah tahun pendeknya itu berjumlah 354 hari. Yang sebelah kiri ini kalau dikumulasikan, sedangkan tahun panjangnya itu atau tahun kehabisannya berjumlah 355 hari. Nah, yang unik, satu daur atau satu siklus tahun Masehi Hijriah itu ada 30 tahun dan polanya tidak bisa diprediksi. Jadi 30 tahun ini terdiri dari 19 pendek dan 11 panjang. Nah, jadi 19 dikali 354 ditambah 11 kali 355 ya. Ini mohon maaf salah. Jadi satu daur itu 30 tahun itu 10.631 hari. Satu siklusnya. Nah, polanya 233. Jadi tahun pertama pendek, tahun kedua panjang, 3 pendek, 4 pendek, 5 panjang, 6 pendek, 7 pendek, 8 panjang. Jadi tahun kedua dari 3 ini 2, 3 gitu. Polanya 33. Kalau Masehi kan 31 ya. 3 tahun pendek, 1 tahun panjang gitu. Nah,
ini yang paling penting, selisih antara Hijriah dan Masehi itu 227.028 hari. Jadi sama-sama kita tahu bahwa momentum 1 Hijriah itu kan ketika Rasulullah hijrah ya Pak ya. Sedangkan momentum 1 Masehi itu ketika apa? Ada yang tahu? Katanya sih menurut literatur yang saya baca ketika Nabi Isa lahir. Tapi kenapa perayaan kelahiran Nabi Isa itu jatuhnya tanggal 25 Desember bukan 1 Januari ya? Itulah pertanyaan saya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di hari Jawa dan hari nasional. Hari Jawa itu kan ada 5 ya. Yang pertama Wage, Kliwon, Legi, Pahing, dan Pon. Nah, Wage ini disimbolkan 0 atau 5 karena ini dalam matematika itu pakai modulus 5. Jadi kelipatan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sama seperti jam. 1, 2, 3, jam 12, terus jam 1 lagi. Kalau hari nasional itu ada 7. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, dimulainya dari hari Rabu. Selanjutnya ini misalnya ya contohnya kita akan menghitung 1 Ramadan 1444 Hijriah. Nggak muncul. Lagi loading sepertinya Pak. Jadi kita akan mencoba memprediksi kapan 1 Ramadan 1444 Hijriah. Jadi puasa tahun depan itu hari apa sih sebenarnya? Nah, caranya seperti ini. Ini tidak membutuhkan apa ya software tertentu gitu ya. Ini hanya hitung-hitungan saja. 1 Ramadan 1444 Hijriah itu kalau kita tuliskan jadi 1443 tahun 8 bulan 1 hari. Maksudnya begini, ketika tanggal 1 Ramadan itu kita telah melalui 1443 tahun 8 bulan dan itu hari pertama di bulan Ramadan. Bisa dimengerti? Bisa ya. Oke. Nah, 1443 ini tahun ini dibagi 30. Tambah 8 bulan berapa? Oh gini. Sebentar. Misalnya ini ya tanggal atau ini dulu deh. Kan kalau di kalender itu 22 Maret 2023 itu awal puasanya 1 Ramadan akan kita buktikan nanti. Jadi dari Masehi ke Hijriah, lalu Hijriah ke Masehi lagi. Nah, tanggal 22 Maret 2023 itu kalau kita tuliskan berarti kita telah melewati 2022 tahun karena 2023 sedang berjalan ya. 2 bulan, jadi Januari dan Februari sudah kita lewati, artinya Maret itu bulan 3, lalu hari ke 22. Nah ini kita tuliskannya seperti ini. Jadi 2022 dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena satu siklus itu 4 tahunan di Masehi. Jadi terdapat 505 siklus, sisanya 2 tahun. Karena kalau 505 itu dikali 4 hasilnya 2020. Jadi kelebihan 2 tahun. Nah, lalu 2 bulannya kita taruh bawah, 22 harinya juga kita taruh bawah. Jadi 505 siklus itu dikali satu siklusnya tadi kan 1441 hari. Jadi hasilnya 737.805 hari di Masehi. Nah, 2 tahun itu karena pendek ya, tahun pendek dan tahun pendek, berarti 2 tahun itu dikali 365 hari.
sama dengan 730 hari dalam Masehi. Lalu 2 bulan. Dua bulan itu kalau kita lihat di sini, jumlah Januari dan Februari kan 59 ya. 31 ditambah 28. Maka kita taruhnya di sini. Nah, ini 59 hari. Lalu hari ke-22 kita taruh juga 22 hari. Nah, semua ini dijumlah menghasilkan angka 738.616 hari di Masehi. Setelah dapat ini, kita konversinya, nah intinya di sini. Kita kan tadi kan selisih Hijriah dan Masehi itu 227.028 hari. Nah, Masehi dan Hijriah duluan siapa? Duluan Masehi kan? Berarti Masehi ke Hijriah itu dikurang. Hasilnya 511.588 hari. Nah, hari di sini sudah hari Hijriah. Hari Hijriah ini kita cek 511.588 kita bagi 7. Kenapa bagi 7? Karena hari nasional itu ada 7 ya. Menghasilkan 73.084. Sisanya 0. Nah, 0 itu kalau kita geser ke sini hasilnya apa? Rabu. Coba Bapak Ibu cek apakah 22 Maret 2023 itu hari Rabu? Ngecek di telepon ini. Iya, silakan Bapak. Lalu untuk hari Jawanya sama hari Hijriahnya kita bagi 5. Jadi 102.317. Karena ini ujungnya 8, maka sisanya 3 ya. Nah, 3 itu tadi artinya pahing. Jadi tanggal 22 Maret 2023 itu Rabu Pahing ya Pak? Benar? Oh, ada Jawanya. Rabu Jawanya sudah hilang. Jawanya hilang itu dia. Oke. Nah, checkpoint kedua itu checkpoint pertama ini adanya di sini, selisih tadi ya. Checkpoint kedua ini adanya di hari dan hari nasional dan hari Jawa. Lalu kita buktikan selanjutnya sampai sini kita sudah punya hari Hijriah. Jadi ke bawahnya pun Hijriah semua. Jadi 511.588 dibagi 10.631. 10 Awal Ramadan yang 22 itu. 22 tapi malamnya kita taraweh ya, jadi puasanya 23 itu sudah puasa. Itu mesti Selasa. Ya, soalnya ya. ditandakan juga ditandakan. Jadi kalau dalam kalau ini kan dari Masehi ke Hijriah ya, patokan kita Hijriah itu kan mulainya malam. Nah, berarti malamnya kita taraweh Iya. seperti itu. Berarti puasanya 23 ya. Benar Pak. Tapi tanggal satunya tetap dimulai tanggal 22 karena taraweh ya. Nah, Selasa malamnya kita sudah taraweh. Bilang apa? Malam Rabu. Malam Rabu. Nah, Oke, mohon izin saya lanjutkan Bapak Ibu. Ya, Bang. Jadi 511.588 ini dibagi sama 10.631. Nah, 10.631 ini jumlah hari dalam satu siklus Hijriah. Jadi menghasilkan 48 siklus. Nah, 48 dikali 10.631 hasilnya 510.288. Ini ke bawahnya kita cuma main sisa. Jadi ini kita kurangi sisanya 1.300. Yang kanan juga 1.300 sama. Bedanya kanan dan kiri. Yang kiri itu tahun pendek, yang ini ya tahun panjang 355, yang kanan itu tahun pendek 354. Nah, jadi setelah dapat sisa harinya 1.300, yang ini kita bagi dengan tahun panjang, yang ini kita bagi tahun pendek. Gitu. Jadi yang kiri itu 1.065, yang kanan itu 1.062. Kok beda? Jelas beda. Karena ini 354 dikali 3, yang ini 355 dikali 3, pasti bedanya juga. Jadi, lalu dikurang, yang kiri mendapatkan 235, sedangkan yang kanan 238. Ya. Nah, karena ini kita mendapatkan angka 3, sama-sama angka 3 di kanan dan di kiri, kita lihat yang tadi
yang ini nggak biasa ya. Mana ya? Insyo. Iya. Lagi dua gila. Aduh. Dabang. Sangat sakit. Pun anak sakit. Sejak pilih kita dapat tadi kita nak pakai. Ada kita rapi depan apa? What? Nah, Bapak Ibu, tadi kan ketika dibagi tahun panjang dan tahun pendek, kan menghasilkan 3 tahun ya. Kita lihat di sini. Tahun pertama, kedua, dan ketiga. Di 1 sampai 3 ada berapa tahun pendek? Ada 2 tahun pendek dan 1 tahun panjang ya. Tapi yang ini, yang sebelah kiri karena dibagi tahun panjang, kita tambah dengan tahun banyak Buka tahun story pendek. makan, buka story makan. Banyaknya Kenapa lah balik ya, beli banyaknya tahun bloknya panjang. you tahu? Kalau yang ini dikurang banyaknya tahun panjang. Nah, sehingga ini kan 355. Terus karena ini 355 itu kelebihan, jadi dalam tahun pendek itu kan 354. Nah, intinya hasil kanan dan kiri itu harus sama. Jadi ini satu, ini satu. Setelah itu baru kita buat kesimpulan yang warna biru ini. Jadi warna biru ini kesimpulan 48 siklus sama-sama kita dapatkan dan kiri. Lalu ini ada salah tadi. Ini banyaknya tahun ini benar 2. Bodoh lah, keren lah. Oke, lanjut ya Bapak. Jadi 48 siklus 3 tahun, semuanya kita rangkum kanan dan kiri. Banyaknya tahun panjang kan 1 tahun, ini 2 tahun ya. Lalu ini 236 dari Muharram sampai Syaban, artinya berapa bulan. Lalu sisanya 1 hari. Nah, 48 satu siklusnya kan 30 tahun, berarti 1440 tahun. Ditambah 3 tahun, tambah 8 bulan, ditambah 1 hari. Jadi 1443 tambah 8 bulan, tambah 1 hari. Maka ini sama kayak yang tadi. Jadi kalau yang tadi itu 2023 ditulis ke bawahnya kurang 1, ya tahunnya kurang 1, bulannya kurang 1, harinya tetap. Sekarang kalau dari bawah ke atas gimana? Tambah 1, tahunnya, bulannya tambah 1, ya harinya tetap. Nah, yang ini juga tahunnya tambah 1, bulannya tambah 1, harinya tetap. Jadi 1 Ramadan 1444 Hijriah, insya Allah jatuh pada tanggal 22 Maret 2023. Ini pembuktian dari Masehi ke Hijriah. Nah, dari Hijriah ke Masehinya, next slide-nya ini. Mungkin lain kali lain waktu gitu, karena waktu juga sudah malam. Lanjut. Sudah malam. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Bila yang bisa diletak bisa diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.